Oke, mari kita urai hal ini. Siap. Selamat datang untuk Anda semua para pembelajar dan khususnya bagi Anda para mahasiswa hukum yang mungkin sekarang lagi pusing-pusingnya. Misi kita kali ini kita mau membedah abis-abisan sebuah materi, yaitu catatan pengantar ilmu hukum atau PIH pertemuan ke-8 tahun 2025. Ini dari Bapak M. Faisal Rahendra Lubis. Catatan yang sangat padat ya. Bener banget. Dan fokus utama kita di sini adalah mengurai benang kusut klasifikasi dasar hukum. Maksud saya, menghafal definisi hukum itu kan seringkali rasanya kayak... Kayak tenggelam di lautan teks gitu kan? Iya, persis. Tapi tenang aja, kami janji sesi ini bakal bikin semuanya masuk akal. Nah, kita bakal fokus ke pembeda yang paling krusial di Fakultas Hukum. Hukum publik versus hukum privat. Ini fondasinya ya. Kalau Anda nggak paham ini, kedepannya bakal susah. Sepakat. Jadi, mari kita mulai dari konteks dasar dulu. Di sumber kita ini didefinisikan secara sederhana, hukum itu pada intinya adalah sekumpulan aturan yang punya sanksi tegas kan, berlaku bagi subjek hukum, entah itu orang atau badan hukum, yang memegang hak dan kewajiban. Betul. Tapi masalahnya, sebelum kita bisa mempraktekkan hukum itu sendiri, kita harus tahu persis apa sih yang sebenarnya sedang diatur. Nah, ini membawa kita ke pembagian hukum berdasarkan isinya. Oke, isinya ya. Iya, ada dua ranah besar di sini, hukum publik dan hukum privat. Nah, di catatan ini disebut kalau hukum publik itu mengatur kepentingan umum dan dipertahankan oleh pemerintah, mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan alat-alat perlengkapannya juga. Contohnya kayak hukum pidana, tata negara, atau pajak. Oh iya, masuk akal. Sedangkan hukum privat, ini kebalikannya. Dia mengatur kepentingan perseorangan dan yang mempertahankannya adalah individu atau para pihak yang bersangkutan itu sendiri. Contohnya hukum perdata, hukum dagang. Hukum perkawinan, kewarisan. Iya, betul. Jadi kalau saya boleh bikin analogi, hukum publik ini kayak wasit dalam pertandingan sepak bola gitu ya. Gimana maksudnya? Maksudnya, dia ada di situ untuk menjaga ketertiban buat semua orang yang ada di stadion. Kalau ada pelanggaran keras, wasit yang niup peluit. Tapi kalau hukum privat, itu kayak dua sahabat yang bikin taruhan di luar lapangan. Mereka bikin aturan buat mereka sendiri. Analogi yang bagus, tapi yang menarik di sini adalah Apa tuh? mutlak. Letak perbedaan paling pentingnya itu sebenarnya bukan cuma pada apa yang diatur, tapi pada siapa yang mempertahankannya. Siapa yang bertindak kalau aturan itu dilanggar. Oh, oke. Jadi masalah siapa yang gerak duluan gitu ya? Bener banget. Dalam hukum publik, negara atau pemerintah yang turun tangan langsung. Anda nggak perlu minta tolong, negara yang akan ambil alih. Karena kepentingannya umum ya? Tepat. Sementara di hukum privat, kalau Anda misalnya ditipu oleh rekan bisnis Anda, tapi Anda diam saja dan tidak menuntut hak Anda, Iya, negara nggak akan ikut campur. persis, negara nggak peduli. Ini yang melatih Anda, para mahasiswa hukum, untuk berpikir kritis soal posisi klien Anda nanti. Siapa yang punya beban untuk mengambil tindakan? Oke, ini mencerahkan banget. Tapi tunggu dulu. Ini memunculkan pertanyaan baru di kepala saya. Kalau hukum privat itu diserahkan ke individu untuk dipertahankan, apakah itu berarti kita, maksudnya individu, bisa bikin aturan seenaknya dan mengabaikan hukum negara? Nah, itu jembatan yang pas banget buat masuk ke klasifikasi berikutnya. Berdasarkan sanksinya ya? Betul, pembagian hukum berdasarkan sanksi. Hukum itu nggak ngasih kebebasan mutlak. Di sini ada dua jenis, hukum memaksa dan hukum mengatur. Coba kita bedah yang memaksa dulu. Di dokumen ini dibilang hukum memaksa itu kaidah yang dalam keadaan apapun harus dilaksanakan. Nggak ada pilihan lain. Nggak bisa ditawar. Iya, mutlak gitu kan. Pengecualiannya cuma ada pada alasan pemaaf, kayak di pasal 48 KUHP tentang overmatch atau keadaan memaksa. Atau pasal 49 tentang pembelaan terpaksa, nudwir. Benar. Nah, yang kedua itu hukum mengatur. Ini dibilang kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan khusus. Jadi baru berlaku kalau mereka nggak bikin aturan sendiri. Iya, ini tuh persis kayak pengaturan bawaan atau default setting di ponsel cerdas Anda. Anda bebas mau ganti nada deringnya, ganti layarnya, tapi kalau Anda nggak ngapa-ngapain, ya aturan bawaan dari pabrik itu yang berlaku. Analogi yang sangat pas. Tapi tunggu, tadi di awal kita sepakat definisi hukum itu kan aturan dengan sanksi tegas. Iya betul. Tapi gimana bisa sebuah hukum cuma sekedar mengatur,
dan bisa dikesampingkan gitu aja. Bukannya itu bikin hukum kelihatan lemah? Saya paham kebingungannya, tapi mari kita tarik benang merahnya dengan hukum publik dan privat tadi. Oke, gimana tuh? Hukum memaksa itu adalah tulang punggung dari hukum publik. Kayak hukum pidana, Anda kan nggak bisa bernegosiasi sama teman Anda untuk Melakukan pembunuhan gitu. ya, Anda nggak bisa bikin kontrak untuk melegalkan kejahatan. Negara mewajibkan aturan itu. Sebaliknya, hukum mengatur adalah ekosistem buat hukum privat. Oh, oke. Mengapa ini penting? Karena negara itu ingin ngasih kebebasan berkontrak bagi warganya. Tapi negara juga sadar warganya bisa lupa. Lupa bikin aturan detail di kontrak mereka. Betul. Makanya negara menyediakan hukum mengatur ini sebagai jaring pengaman. Kalau dua orang berbisnis, terus mereka lupa ngatur soal bagi hasil kalau perusahaannya bangkrut, baru deh hukum mengatur ini turun tangan. Oh, wow. Jadi negara itu sebenarnya nggak lemah, mereka cuma ngasih ruang, tapi kalau ruangnya kosong, mereka masuk. Tepat. Wibawa negara tetap ada, hanya saja di ranah privat mereka mengedepankan kesepakatan warganya dulu. Masuk akal. Nah, sekarang Anda udah tahu isinya, publik atau privat. Terus sifat sanksinya, memaksa atau mengatur. Tapi pertanyaannya, kalau ada yang benar-benar melanggar kontrak atau melakukan tindak pidana, gimana cara Anda ngebawa ini ke pengadilan? Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Karena kita masuk ke ranah yang sangat teknis sekarang. Benar. Klasifikasi berdasarkan cara mempertahankan. Ada hukum material dan hukum formal. Atau yang biasa kita sebut hukum acara. Iya, hukum acara. Di sini tertulis hukum material itu wujud perintah, larangan, dan kepentingannya itu sendiri. Contohnya hukum pidana material atau hukum perdata material. Substansinya lah ya. Substansinya betul. Tapi hukum formal itu mengatur gimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material itu. Gimana cara ngajuin perkara ke pengadilan, gimana hakim ngasih putusan. Ini krusial banyak buat mahasiswa hukum. Iya kan? Kalau saya bayangin hukum material itu kayak resep masakan. Dia ngasih tahu Anda harus pakai tepung berapa, gula berapa, wujud kuenya bakal kayak apa. Tapi hukum formal itu instruksi cara pakai ovennya, cara nyalain mixernya. Tanpa hukum formal, wujud hak Anda di hukum material ia cuma sekedar teori di atas kertas, nggak ada kuenya. Analogi yang sangat jitu. Dan jika kita menghubungkan ini ke gambaran besarnya, Silakan. inilah kenapa Anda sebagai mahasiswa hukum selalu mengambil mata kuliah ini secara terpisah. Maksudnya gimana tuh? Anda ambil hukum pidana untuk belajar substansinya, kayak KUHP. Terus Anda harus ambil hukum acara pidana di semester lain untuk belajar prosedurnya. Oh iya, bener juga. Karena percuma klien Anda jelas-jelas ditipu secara hukum material, tapi kalau Anda sebagai pengacaranya salah ngajuin gugatan secara hukum formal, Kasusnya bisa ditolak hakim dong. langsung ditolak. Baik di ranah hukum publik maupun privat. Semuanya bakal lumpuh total kalau nggak ada hukum formal. Wah, ini bikin merinding sih. Maksudnya, nasib hak seseorang itu bener-bener bergantung pada hal-hal prosedural. Realitanya memang begitu. Oke, kita udah bahas isi, sanksi, sama prosedurnya. Tapi hukum itu kan hidup ya. Nggak di ruang hampa yang diem aja. Dinamis. Hukum itu selalu berubah. Nah, dokumen ini ngebahas klasifikasi berdasarkan waktu. Ada 3, ius constitutum, ius constituendum, sama hukum alam. Coba kita urai satu-satu. Ius constitutum atau hukum positif, ini hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu di daerah tertentu. Kayak KUHP yang berlaku hari ini. Betul, hukum yang sedang jalan. Terus, ius constituendum. Ini hukum yang dicita-citakan atau direncanakan di masa depan. Kayak draft RUU yang lagi dibahas. Dan yang ketiga, hukum alam. Universal, nggak peduli ruang dan waktu. Contohnya hukum matematika atau gravitasi. Nggak bisa dibantah kalau yang itu. Tapi jujur aja nih, mewakili pikiran pragmatis seorang mahasiswa hukum yang lagi dengerin ini, ujian besok itu kan cuma nguji soal hukum yang berlaku sekarang, si ius constitutum itu. Memang betul. Mengapa saya harus repot-repot memikirkan ius constituendum? Maksud saya, kenapa saya harus peduli sama hukum yang masih sekedar angan-angan atau cita-cita? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini yang membedakan antara sarjana hukum biasa dengan pemikir hukum yang hebat. Gimana maksudnya? Sempurna. Oh iya, Hukum suka ketinggalan zaman kan? Sangat sering. Teknologi lari kencang, hukum masih pakai undang-undang tahun 80. Nah, hukum yang dicita-citakan hari ini, itu adalah embrio dari hukum publik dan privat di masa depan. Kalau Anda tahu arah cita-cita hukumnya kemana, Anda bisa memprediksi risiko buat klien Anda. jadi ini bukan cuma soal lulus ujian ya, ini soal melatih nalar kritis. Betul sekali.
Anda membedah ius constituendum untuk mengkritisi ius constitutum. Wah, luar biasa. Jadi apa arti dari semua ini? Buat Anda yang lagi dengerin, tumpukan definisi dari publik, privat, memaksa, mengatur, material formal sampai waktu tadi. Itu bukan sekedar hafalan. Iya, ini tuh koordinat peta Anda. Nanti pas Anda nanganin kasus, Anda bakal otomatis mikir, ini publik atau private? Aturannya memaksa atau sekedar mengatur? Terus apa kita lagi berdebat di ranah materialnya atau formalnya? Sangat tepat. Dan memahami perbedaan yang tajam antara hukum publik, di mana negara itu mendominasi, dan hukum privat, di mana individu yang memegang kendali, itu adalah fondasi dari seluruh karir hukum Anda ke depan. Kalau Anda salah mengidentifikasi ranah ini sejak awal, seluruh bangunan argumen hukum Anda akan runtuh. Bener banget. Nah, sebelum kita akhiri sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat dipikirin sama Anda semua, sebuah pemikiran yang provokatif. Silakan. Tadi kita sepakat kan, hukum private itu ngasih kebebasan ke individu buat bikin aturan sendiri, lewat kontrak, dan negara mundur dari situ. Betul. Negara lepas tangan. Tapi, apa yang terjadi ketika perjanjian privat antara dua pihak, misalnya dua perusahaan raksasa, mulai ngasih dampak buruk yang luar biasa besar buat masyarakat luas? Kayak polusi atau kerusakan lingkungan. Itu konflik yang sangat nyata. Nah, pada titik manakah hukum privat yang bebas itu harus diintervensi oleh negara dan berubah secara paksa menjadi ranah hukum publik? Menarik. Di mana batas toleransinya ya? Iya, kapan otonomi individu itu dicabut demi ketertiban umum? Coba deh Anda renungkan itu sambil buka-buka lagi catatan Anda. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.